Jelang lawan Rans Nusantara di Liga 1, Persija dapat kabar baik. Badai cedera dan sakit memang sempat menerpa tim Persija Jakarta di awal Liga 1 Indonesia 2022-2023. Namun berangsur beberapa pemain sudah membaik. Persija Jakarta memang terpaksa tidak bisa tampil full tim saat melawat ke markas PSM Makassar dalam pekan ketiga Liga 1 beberapa waktu lalu. Sebut saja Persija Jakarta kehilangan Michael Kremicic, Firza Andika, dan Afrianto Niko Saputro yang mengalami demam. Selain itu, Persija Jakarta juga terkena badai cedera, yakni Rezaldi serta Hamra Hehanusa dan juga Tony Sucipto harus menepi. Ini kabar terbaru bahwa Tony Sucipto dan Hamra dikabarkan sudah mulai membaik. Bahkan Tony dan Hamra mulai memasuki tahap akhir dari proses penyembuhan cedera yang dialaminya. Dalam waktu 1 minggu kemarin, Tony sudah melakukan terapi karena di bagian tulang keringnya terjadi peradangan. Ia sudah bisa latihan kembali, kata dokter tim Persija Doni Kurniawan. Hamra sudah bisa mengikuti latihan tapi berupa latihan terpisah karena masih harus menghindari kontak fisik. Tapi rasanya dalam waktu dekat sudah bisa mengikuti latihan normal, tutur Doni. Ini tentu jadi kabar baik bagi Persija setelah sebelumnya 3 pemain yang absen melawan PSM Makassar karena sakit juga dinyatakan sembuh dan bisa kembali bergabung dalam latihan persiapan menghadapi Persikabo 1973. Meski demikian, di balik kabar baik tersebut, Persija harus kehilangan Ryuji Utomo, di mana Ryuji mengalami cedera hamstring saat melakukan sesi latihan resmi sehari jelang laga melawan PSM di Gelora B.J. Habibie. Aji Santoso apresiasi tinggi aksi mulia bonek. Aksi supporter Persebaya Surabaya bonek membersihkan stadion tim lawan sempat menuai pujian. Momen itu sudah terjadi lebih dari 2 pekan lalu saat Persebaya melawat ke markas Persikabo 1973 di Stadion Pakansari Bogor. Padahal Persebaya Surabaya sebenarnya menelan kekalahan 0-1 dalam laga pekan pertama BRI Liga 1 musim ini. Tapi mereka rupanya tetap mau menjaga kebersihan dengan status sebagai supporter tim tamu. Pelatih Persibaya Aji Santoso mengaku kagum dengan kegiatan positif yang telah dilakukan oleh bonek itu. Saya sangat respect dan mengapresiasi supporter yang setiap pertandingan mau bersih-bersih. Saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya. Mudah-mudahan ini jadi budaya dan oke meskipun kalah, ucap Aji Santoso. Di sisi lain, bonek tetap memberi tekanan kepada tim Persebaya yang belum tampil konsisten. Lewat media sosial, mereka menuntut kepada anak asuh Aji Santoso untuk terus berbenah. Persebaya sendiri baru mengemas 3 angka dari 3 laga, di mana hasil 1 menang dan 2 kali kalah. Mereka sempat unggul 2-0 atas Persita Tangerang, tapi 2 laga lain berakhir kekalahan dengan skor identik 0-1. Yakni masing-masing kontra Persikabo 1973 dan Bayangkara LC. Aji Santoso sendiri rela menghadapi tekanan bonek demi perbaikan tim. Namun dia tetap menyampaikan pesan bahwa aksi itu harus dilakukan dengan cara positif, di mana selama ini pesan Aji itu dijalankan dengan baik. Apa yang dilakukan oleh bonek ini tentu saja menunjukkan perubahan yang positif. Mereka sempat identik dengan hal-hal negatif seperti perusakan. Namun hal ini perlahan diubah dengan banyak kegiatan yang bermanfaat. Aji Santoso juga berharap para pemainnya bisa merespon protes sekaligus mengapresiasi dukungan bonek dengan memberikan kemenangan di pertandingan Liga 1. Kegiatan positif bonek sebenarnya tidak hanya membersihkan stadion tim lawan. Selain itu, masih ada aksi kemanusiaan, penggalangan dana, korban bencana alam, hingga pendirian panti asuhan di Sidoarjo. Belajar dari PSM Makassar, tidak perlu skuad mengkilap untuk ke final Piala AFC. Langkah mantap diperlihatkan PSM Makassar dalam gelaran BRI Liga 1 2022 maupun Piala AFC 2022 menjadi bukti nyata. Lewat komposisi pemain yang nyaris baru, klub berjuluk Cuku Eja ini sukses menjelma menjadi kekuatan solid dalam setiap pertandingannya.
Melihat posisi skuad asuhan Bernardo Tavares di Liga 1, mereka kini menghuni posisi 3 klasmen. Cukueja mengemas 7 poin hasil dari 3 pertandingan, 2 kemenangan dan 1 hasil imbang menjadi raihan apiknya. Bermodal nama-nama pemain yang tergolong ranking B di sepak bola Indonesia, PSM justru sukses mencuri perhatian. PSM tergolong sebagai kesebelasan yang sukses menorehkan unbeaten dalam 3 pekan awal BRI Liga 1 2022. Mereka hanya kalah impresif dari Madura United dan Persikabo 1973 yang menyapu Persi 3 pertandingan awal dengan kemenangan. Pun dari ajang AFC Cup 2022, PSM Makassar menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang masih tersisa setelah Bali United tidak lolos dari fase grup. Langkah meyakinkan dari skuad B aja milik PSM Makassar terbukti dengan suksesnya melangkah ke final AFC Cup Zona Asia Tenggara. Bernardo Tavares pun pernah mengatakan bahwa timnya memang bukan dibentuk atas deretan pemain ternama, namun kualitas skuad tempurnya lah yang membuat Cukueja tidak bisa dikesampingkan dalam perburuan gelar juara, terutama di BRI Liga 1 2022. Memang Cukueja memiliki dinamo permainan pada diri Wiljan Pulim. Namun 10 pemain lainnya juga berperan sangat besar dalam permainan tim. Tidak perlu skuad mengkilap untuk membuat sulap menjadi gambaran dari PSM Makassar. It's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want.